Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Delsna Putri, NIM 18230010. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali artikel yang bertema Islamic Accounting dengan judul sebuah survei tentang keuangan Islam dan standar akuntansi. Pembahasan yang terkait dari tema. Keuangan syariah terutama dipraktekkan dalam emerging dan negara-negara berkembang. Meskipun perkembangan terbaru dalam industri telah melihat jasanya masuk ke negara-negara maju. Dengan demikian, pertumbuhan keuangan Islam yang terus meningkat yang mencakup 60 negara dengan 14 yurisdiksi telah secara bersamaan meningkatkan kompleksitas dalam ukuran dan pengoperasian. Meskipun aset keuangan syariah kecil dibandingkan dengan industri keuangan global, luasnya dan inklusif sasaran memerlukan peraturan dan standar tambahan yang dapat mengakomodasi keseragaman di semua daerah. Kasus yang dibahas sesuai dengan tema. Islam keuangan beroperasi dalam batas-batas larangan, terdapat minat, judi, spekulasi yang berlebihan, dan turunan yang rumit antara lain. Dasar dari peraturan ini adalah sumber awal seperti Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Keterpautan pada akarnya, prinsip-prinsip yang mendasari sistem keuangan Islam membutuhkan hal itu. Produk dan pelayanannya mencakup banyak pergaulan dan pertimbangan lingkungan. Misalnya, keuangan Islam memberikan cukup perlindungan untuk tidak memiliki dalam kontrak-kontrak pinjaman sebagai transaksi apapun yang melibatkan pembayaran atau tanda terima bunga akan dibatalkan dan tidak berlaku. Konsekuen, sistem ini bertujuan melindungi tidak hanya manusia tetapi juga lingkungan. Standar keuangan Islam. Perspektif tentang standar keuangan terkait dengan rekaman, laporan, dan penafsiran yang tepat transaksi keuangan oleh baik nasional, regional, atau global standar. Saat ini ada standar mengenai stabilitas keuangan dan kemurnian lembaga, perdagangan, dan pertukaran produk antara lain. Pertumbuhan yang meningkat dari lembaga-lembaga keuangan Islam telah menarik perhatian regulator, praktisi, dan investor untuk memastikan bahwa sistem tidak akan diabaikan dari peraturan dan standar tertentu agar tetap baik praktis. Organisasi yang terkait DAAOIFI, IFSB, dan IIFM adalah semua organisasi internasional yang memberikan standar, pedoman, catatan teknis, dan peraturan untuk operasi lembaga keuangan Islam. Badan-badan ini mempublikasikan standar-standar mereka sebagaimana adanya dengan pedoman syariah. Mereka mengadopsi internasional lainnya standar yang diterima dalam premis syariah dan mengembangkan standar lain yang dianggap perlu bagi lembaga-lembaga yang menyediakan jasa keuangan Islam. Yang tertua badan adalah AAOIFI yang telah menerbitkan jumlah yang lebih tinggi standar dibandingkan dengan IFSB. Sementara IFM telah diterbitkan setidaknya di antara mereka. Tantangan. Upaya standar keuangan Islam patut dipuji mengingat proses pembubaran pedoman dan catatan teknis untuk institusi praktik oleh badan-badan seter menyediakan standar tambahan yang berfokus pada disiplin pasar, laporan, tata kelola, dan stabilitas. Ini diharapkan untuk mempengaruhi koeksistensi yang adil dan transparan di antara pihak-pihak yang memiliki kontrak. Meskipun merupakan praktik global bahwa standar akuntansi keuangan diterima sesuai dengan hukum, tujuan untuk transparansi atau akuntabilitas, Islam keuangan dunia harus mempertimbangkan keganjilan mereka pada transaksi. Ini adalah fakta yang diketahui bahwa tidak semua
Kesimpulan. Makalah ini mengulas sejarah latar belakang Islam standar keuangan, fokus pada AAOIFI, IFSB, dan IFF dan IIFM. Walaupun inisiatif standar keuangan Islam mulai berkembang lebih dari 3 dekade yang lalu, sistem ini memiliki prinsip panduan, itu perintahkan norma-norma transaksional lainnya. Transaksi keuangan syariah dalam ketentuan hukum syariah yang mandat mencatat transaksi keuangan, transaksi keadilan, dan kebijakan. Oleh sistem keuangan Islam tidak hanya mempertimbangkan pemilik modal, itu juga mempertimbangkan pemangku kepentingan lain yang terkait transaksi. Kami berpendapat bahwa Islam Financial Standard Setter harus lebih fokus pada faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi sebagian besar negara anggotanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.